Halo people, balik lagi bersama saya Kata nih. Kali ini saya ingin membuat video mengenai cara pembuatan bakso sederhana ala produk rumahan. Nah, sebelumnya, bakso itu apa sih? Menurut SNI 01-3818 pada tahun 1995, bakso adalah produk makanan yang berbentuk bulatan atau lain yang diperoleh dari campuran daging ternak dengan kadar daging tidak kurang dari 50% dan pati atau serealia dengan atau tanpa bahan tambahan lain serta bahan tambahan yang diizinkan. Nah, di depan saya ini ada daging sapi sebagai bahan bakunya. Untuk daging sapi sendiri, saya menggunakan potongan daging yang berlawanan arah dengan serat. Nah, hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi tekstur daging itu sendiri. Nah, berikut adalah bahan yang digunakan. Pertama yaitu ada daging yang sudah dihaluskan, kemudian ada putih telur sebanyak satu saja, kemudian ada es batu, lalu di sini ada tepung tapioka sebanyak 3 sendok, lalu ini ada lada bubuk sebanyak setengah sendok teh, kemudian ada baking powder setengah sendok teh dan garam sebanyak 1 sendok teh. Pertama-tama, masukkan daging ke dalam blender. Kemudian ditambahkan es batu sebanyak 3 buah es batu atau sekitar 35 gram. Penambahan es batu ini mempengaruhi rendaman dikarenakan dalam adonan juga terdapat tepung tapioka yang berfungsi untuk mengikat air. Setelah es batu tercampur rata dengan daging, kemudian tambahkan putih telur. Penggunaan putih telur di sini berfungsi sebagai bahan pengenyal alami dalam pembuatan bakso. Setelah tercampur rata, masukkan tepung tapioka. Tepung tapioka di sini tidak hanya sebagai filler, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki tekstur, meningkatkan daya ikat air, menurunkan penyusutan akibat pemasakan, serta meningkatkan elastisitas produk. Setelah dimasukkan tepung, kemudian masukkan bumbu-bumbu seperti garam, lada bubuk, lalu ada baking powder. Bumbu-bumbu yang digunakan ini dapat mempengaruhi aroma bakso. Selain itu, penambahan bumbu juga bertujuan untuk menambah karakteristik warna atau pola tekstur serta sebagai agen antioksidan dan antimikroba. Kekenyalan bakso dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kandungan protein, kadar air, serta kadar lemak dari masing-masing bahan penyusun. Kandungan protein yang tinggi dapat menghasilkan bakso yang kenyal dikarenakan protein dapat berperan sebagai pengikat air, pembentuk gel, serta pengemulsi. Semakin meningkatnya daya ikat air terhadap protein daging sapi, maka kekenyalan akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, menurunnya daya ikat air oleh protein daging, maka kekenyalan bakso berkurang. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian adonan diletakkan di atas piring dan jangan lupa untuk homogenisasi dilakukan dengan tangan yang sudah Setelah adonan dirasa sudah homogen, maka adonan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dengan bantuan sendok. Setelah itu, bulatan-bulatan kecil yang telah dibentuk kemudian direbus dalam panci yang berisi air panas. Perebusan bakso dilakukan hingga matang yang ditandai dengan posisi bakso yang mengapung. Bakso yang setelah matang memiliki warna keabu-abuan. Hal ini disebabkan oleh adanya reaksi denaturasi mioglobin saat proses pemasakan. Mioglobin merupakan pigmen utama penyusun 80% dari pigmen daging dan berwarna merah keunguan. Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan, menurut saya bakso daging ayam lebih baik daripada bakso daging sapi.
ini dikarenakan pada tekstur bakso daging ayam itu lebih kenyal tapi sedikit terlalu tebal. Jadi kalau udah pencet gitu tidak langsung kembali seperti semula gitu. Dan juga untuk rasanya lebih kaya dibanding bakso daging sapi. Hal ini dikarenakan pada bakso daging sapi bumbu yang saya gunakan itu ada sedikit kekurangan. Sekian dari video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.